Peternak ayam kampung memang menjanjikan keuntungan yang menggiurkan, terutama karena permintaan pasarnya yang cukup tinggi untuk daging dan juga telurnya. Walaupun demikian, ternyata peternak ayam kampung di Indonesia sering menghadapi beberapa masalah dalam proses produksi maupun pemasarannya. Setelah ini, saya akan membahas apa saja masalah yang dihadapi peternak ayam kampung di Indonesia dan juga solusi terbaik dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi, simak videonya sampai selesai. Jadi, video ini saya buat bukan untuk menakut-nakuti para peternak ayam kampung, terutama yang masih pemula. Tetapi video ini justru ingin memberikan edukasi untuk para peternak yang masih pemula untuk jangan takut mencoba, tetapi mencari solusi dari permasalahan yang akan dihadapi bila mana beternak ayam kampung. Inilah masalah-masalah yang sering dijumpai peternak ayam kampung di Indonesia. Yang pertama, kualitas bibit atau DOC ayam kampung yang kurang baik. Seringkali kesulitan mendapatkan bibit ayam kampung atau DOC ayam kampung ini menjadi masalah yang umum yang sering didapati oleh peternak-peternak ayam kampung di Indonesia. Karena dengan kualitas bibit ataupun DOC yang tidak baik dapat mempengaruhi pertumbuhan serta kesehatan ayam yang tentunya akan berpengaruh pada keberhasilan dalam budidayanya. Penyebab kesulitan ini biasanya dikarenakan keterbatasan adanya breeder khusus ayam kampung, karena tidak banyak peternak yang fokus pada pembibitan ayam kampung secara khusus, sehingga peternak-peternak yang hanya bergerak di bidang pembesaran tentunya akan kesulitan dalam mendapatkan bibit yang berkualitas. Lalu tidak jarang juga ada peternak-peternak yang memang sengaja memproduksi DOC-nya sendiri, tetapi ada juga yang mengalami kendala di kurangnya pengetahuan ataupun pemahaman tentang manajemen pemeliharaan ayam indukan, terutama yang masih menggunakan metode pemeliharaan tradisional. Sistem pemeliharaan tradisional seperti ini beresiko sekali menghasilkan bibit-bibit yang kurang berkualitas karena kurangnya perhatian pada manajemen pakan, kesehatan, maupun lingkungan kandang, sehingga menghambat pertumbuhan dari induk ayamnya. Dan ada juga yang mengalami masalah untuk mendapatkan bibit ayam kampung berkualitas dikarenakan lokasi ataupun wilayahnya yang terlalu jauh dari transportasi. Solusinya untuk peternak yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan bibit ataupun DOC yang kurang baik ini, peternak perlu melakukan pembibitan ayam kampung ini secara mandiri, tentunya dengan memperhatikan standar pemeliharaan yang baik. Yang kedua, harga pakan yang fluktuatif dan cenderung tinggi. Harga pakan yang fluktuatif ini menjadi beban bagi para peternak yang terutama jika peternak tersebut mengandalkan pakan komersial atau pakan pabrikan, sehingga akan menyebabkan peternak sulit mendapatkan keuntungan, bahkan dapat menimbulkan kerugian pada peternakannya. Karena seperti yang kita tahu bahwa pakan ayam ini menjadi elemen pokok dalam peternakan ayam. Karena biaya produksi terbesar dari peternakan ayam itu adalah pakan. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah harus mencari pakan alternatif yang lebih murah, seperti limbah pertanian ataupun limbah produksi pabrik. Dan yang terakhir, melakukan penjualan hasil ternak secara mandiri, sehingga untuk keuntungannya bisa peternak sendirilah yang menentukan. Lalu yang ketiga, adanya serangan penyakit. Jika dihadapkan pada penyakit, tentunya peternak seringkali mengalami kerugian, baik itu disebabkan oleh pertumbuhan yang lambat maupun kematian yang tinggi. Solusinya adalah selalu menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik, memberikan vaksinasi secara rutin,
melakukan sanitasi kandang, dan juga menjaga biosecurity, serta pemberian pakan bernutrisi dan suplemen dapat juga meningkatkan daya tahan tubuh ayam dan mempercepat pemulihan jika ayam sakit. Lalu yang keempat, pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan ayam kampung memang relatif lebih lambat dibandingkan ayam broiler, karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai ukuran tertentu siap jual. Meskipun menggunakan bibit unggul, tetap saja pertumbuhan ayam kampung jauh lebih lambat ketimbang ayam broiler, sehingga menyebabkan perputaran modal dan mendapatkan potensi keuntungan yang lebih lambat. Sehingga peternak perlu menerapkan sistem pemeliharaan periode. Contohnya, untuk memasuki ukuran siap jual ke restoran, biasanya untuk ayam kampung membutuhkan waktu pemeliharaan 2 hingga 2,5 bulan. Untuk menghasilkan penghasilan bulanan, tentunya peternak harus memelihara anak ayam atau DOC setiap bulannya, supaya setiap bulan pula peternak bisa mendapatkan penghasilan dan perputaran modal tentunya akan lebih cepat ketimbang hanya menggunakan satu periode pemeliharaan. Kemudian yang kelima, manajemen pemeliharaan. Banyak peternak yang masih menggunakan sistem pemeliharaan tradisional. Sehingga dengan menggunakan sistem pemeliharaan seperti ini, tentunya untuk mendapatkan penghasilan menjadi kurang optimal. Hal ini disebabkan kurangnya penerapan manajemen pemeliharaan yang intensif, seperti pengaturan kandang yang baik, lalu sanitasi dan kebersihan kandang, serta pemberian pakan yang teratur. Solusinya, carilah informasi serta jurnal-jurnal yang memberikan pengetahuan tentang manajemen pemeliharaan ayam yang baik. Lalu yang keenam, masalah pemasaran. Peternak ayam kampung seringkali dihadapkan pada kesulitan dalam memasarkan hasil panen mereka ataupun hasil produksi mereka, terutama di daerah yang memang belum memiliki penjualan yang stabil, terutama untuk produk ayam kampung. Dan tak jarang, akhirnya peternak-peternak ayam kampung yang mengalami kesulitan seperti ini, untuk hasil panennya dipermainkan oleh pengepul. Pengepul cenderung membeli dengan harga yang relatif murah, apalagi kalau peternak ini tidak mengetahui gambaran ataupun harga pasar yang saat itu berlaku. Solusinya, yang pertama, tentukan dulu target pasarnya. Sehingga dengan sudah menemukan target pasar, tentunya jumlah ayam yang akan diproduksi pun ataupun arah produksinya akan lebih jelas. Yang kedua, jalinlah kerjasama kemitraan. Bisa bekerja sama dengan restoran ataupun rumah makan yang memang membutuhkan bahan dasar ayam kampung sebagai menu ataupun produk yang mereka jual, sehingga untuk panennya akan lebih pasti dan juga perputaran modalnya tentu lebih baik. Tentunya untuk tingkat keuntungannya akan lebih tinggi daripada ke pengepul. Yang ketiga, lakukan penjualan produk secara bervariasi. Kalau memang dirasa sulit untuk menjual ayam kampung dalam kondisi hidup, peternak bisa melakukan penjualan olahan dari daging ayam kampung. Contohnya seperti abon ayam kampung, sate ayam kampung, ataupun nugget ayam kampung, yang tentunya bisa menarik minat konsumen. Selain itu, bisa menjual telur ayam kampung. Telur ayam kampung juga bisa dijual untuk konsumsi dan juga telur fertil. Untuk telur fertil sendiri, tentunya harganya akan lebih tinggi daripada telur konsumsi. Bisa juga menjual indukan ayam kampung, karena indukan ayam kampung ini juga saat ini sedang dibutuhkan untuk peternak-peternak yang ingin membudidayakan ayam kampung dan memproduksi DOC. Ini bisa menjadi peluang yang sangat baik untuk para peternak yang kesulitan dalam memasarkan ayam kampung, atau bahkan menjadi penyedia DOC. Dengan memproduksi DOC berkualitas unggul, tentunya akan menjadi daya tarik bagi peternak-peternak yang memang membudidayakan ayam yang hanya fokus ke pembesaran saja. Kemudian yang ketujuh, ukuran ayam yang tidak seragam. Pertumbuhan ayam yang tidak seragam ini dalam satu populasi ternak biasanya disebabkan oleh kualitas DOC yang berbeda, lalu kesalahan manajemen dalam pemeliharaan, maupun serangan penyakit. Solusinya adalah dengan melakukan penjualan secara bertahap sesuai target ataupun ukuran panen yang dibutuhkan. Kemudian, kalau memang peternak memiliki kontrak dengan
rumah makan ataupun restoran dengan jumlah ayam yang ditentukan, maka peternak tentunya bisa menggunakan sistem pemeliharaan lebih dari jumlah yang ditentukan. Contoh, misalnya restoran membutuhkan 20 ekor per hari. Karena dikhawatirkan dalam pemeliharaan 20 ekor per hari ini tidak mendapatkan jumlah yang sesuai, peternak bisa memelihara dalam satu kali pemeliharaan 2 kali 20 ekor. Sehingga mempunyai cadangan untuk jumlah panen yang harus disetorkan ke restoran tersebut. Lalu yang kedelapan, masalah keterbatasan modal. Terkadang memang peternak juga ada yang mengalami kendala dalam hal permodalan untuk memulai ataupun mengembangkan usaha di bidang peternakan ayam kampung. Hal ini dikarenakan harga pokok produksi ayam kampung lebih mahal ataupun lebih tinggi daripada ayam broiler. Solusinya adalah peternak perlu memulai dengan skala yang lebih kecil dulu, lalu memanfaatkan sumber daya lokal yang ada, dan bahkan kalau memang berani mengambil risiko lebih jauh, dapat mencari bantuan permodalan. Tapi ada baiknya memulai dari skala yang lebih kecil, sehingga memungkinkan peternak pemula untuk belajar lebih dalam serta beradaptasi dengan tantangan-tantangan dalam beternak ayam kampung tanpa terbebani oleh biaya yang besar di awal pemeliharaan. Hal yang kesembilan, masalah keterbatasan pengetahuan serta keterampilan dalam pemeliharaan ayam kampung. Biasanya peternak pemula ini mungkin kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam proses pemeliharaan ayam kampung, termasuk dalam hal pencegahan penyakit, manajemen kandang, manajemen pakan, bahkan pemasarannya, sehingga akan mengalami kesulitan dalam proses produksi ke depannya. Solusinya adalah mencari informasi dari berbagai macam sumber, seperti buku, ataupun artikel-artikel yang tersebar di internet, dan bahkan jurnal-jurnal ilmiah tentang cara dan proses peternak ayam kampung yang benar. Tentunya dari sumber-sumber yang terpercaya. Lalu bergabung dengan komunitas peternak. Biasanya di media-media sosial itu banyak komunitas peternak ayam kampung. Ini bisa menjadi sumber informasi yang sangat tepat untuk Anda di sana belajar dan mengembangkan pengalaman dengan peternak lain, bertukar pikiran serta mendapatkan tips-tips yang mungkin tidak pernah ditemukan atau dijumpai sebelumnya. Lalu juga bisa mengikuti pelatihan ataupun workshop terkait peternakan ayam kampung. Di sana tentunya akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam, serta bisa jadi mendapatkan bimbingan langsung dari ahlinya. Setelah itu, terapkan apa yang sudah didapat dalam peternakan Anda. Evaluasi hasil yang selalu didapat dan teruslah belajar dari pengalaman selama beternak. Jadi demikianlah masalah-masalah yang saat ini sering sekali ditemui oleh para peternak ayam kampung di Indonesia. Semoga dengan memahami masalah-masalah tersebut, peternak ayam kampung dapat mengambil langkah-langkah serius dan tepat untuk mengatasi kendala yang dihadapinya, serta bisa meningkatkan produktivitas usahanya. Jadi demikian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan bila mana ada rekan-rekan peternak yang memiliki solusi-solusi yang lebih baik, bisa tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu like, komentar yang positif, dan subscribe tentunya, supaya rekan-rekan bisa mendapatkan informasi dan tips-tips menarik terkait peternakan ayam kampung. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.